Melanjutkan dari episode sebelumnya, malam itu di istana Konstantinopel, Cantacuzenus menghampiri Kaisar Andronikos dengan menyerahkan secari kertas. Namun seketika Kaisar melemparnya seraya berkata, "Mereka membunuh orang-orangku dan mereka mengambil emas kita. Sekarang mereka menyerang Marmaracik?" Hah? Dan Cantacuzenus mengatakan, "Untungnya pahlawan kita, Olof, ada di sana. Dia menangkis serangan itu." Namun Kaisar mengatakan, "Bagaimana bisa Osman begitu mempercayai dirinya sendiri? Dia cukup berani untuk setuju dengan putriku dan meracuniku. Dia cukup berani untuk datang ke istanaku dan menyelamatkanku. Dia cukup berani untuk menangkapmu." Dan Cantacuzenus mengatakan, kelemahanmu, Kaisar. Dia menjadi pahlawanmu dengan menyelamatkanmu. Dia mendapatkan semua yang dia inginkan. Kau adalah orang yang mendukungnya. Kaisar, aku mohon padamu, jangan lemah. Hancurkan orang-orang yang memasang perangkap ini melawanmu. Kekaisaran Romawi memiliki kekuatan ini. Lalu Kaisar mengatakan, "Roman tidak pernah sekecil ini. Itu tidak akan menjadi lebih kecil. Cantacuzenus, bawa prajuritmu ke Olof dan bunuh putriku, Ophelia, segera." Sementara itu, di kastil Marmaracik, di sana Olof dan yang lainnya tengah menyantap makan malam dengan lahap. Tidak lama Ramos datang membawa Turhan sebagai tawanan, seraya berkata, Tidakkah kau melepas baju besimu bahkan di dalam tembok, Komandan Olof? Apalagi sambil makan." Dan Olof menjawab, "Aku tidur dengan baju besiku, Komandan Remos. Kau tidak tahu kapan belati musuh akan berada di tenggorokanmu. Kenapa kamu di sini?" Namun Remos mengatakan, "Apakah ini pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan kepada tamu?" Kemudian Olof mempersilahkan Remos untuk duduk di meja makan. Tekfur yang berada di sana bertanya, "Berapa lama aku akan menjamu kalian?" Seketika Olof meletakkan kapaknya di leher Tekfur itu seraya berkata, "Sampai kami membunuh Osman. Hanya mereka yang berani yang layak untuk hidup. Apakah kalian berani? Selama kalian dipimpin oleh pengecut ini, kalian tidak akan berani. Osman ada di depan pintu kalian dan kalian hanya duduk di sini tidak melakukan apa-apa. Tapi kalian akan berani, saudara-saudara. Aku bukan musuh kalian. Aku pemimpin baru kalian. Sekarang cabut pedang kalian. Kalian akan membutuhkannya saat Osman datang. Dan kalian akan berani, saudara-saudara." Lalu Remos mengatakan, "Olof adalah seorang komandan yang setia pada Roma. Mulai sekarang kalian berada di bawah komandonya." Kemudian mereka semua menarik kembali senjata mereka. Dan Olof mengatakan, "Kesetiaan diukur dari kegigihanmu melawan musuhmu. Kematian bagi musuh Roma. Kematian bagi musuh Roma." Melihat Turhan di sana, Tekfur itu mengatakan, "Dia adalah salah satu orang yang menculik Ophelia, dan kamu mengenalnya?" Dan Remos menjawab, "Dia belum berbicara, tapi dia akan bicara." Lalu Olof mengatakan, "Aku akan membuatnya berbicara." Tidak lama seorang pria datang memberikan secari kertas kepada Olof. Dengan tersenyum, Olof mengatakan, "Mereka menemukan Ophelia. Aku akan pergi dan membunuhnya. Komandan Remos, tunggu aku di sini." Kemudian Olof dan semua anak buahnya pun pergi dari sana. Sementara itu, di Yenisehir, Osman mengatakan di hadapan keluarganya, "Kabut telah menyebar dan kita telah mendeteksi musuh. Sekarang katakan padaku, apa yang kalian pelajari dari hari ini?" Dan Aladin menjawab, "Musuh tidak hanya bertarung dengan pedang, Beim. Mereka juga melakukan trik kotor. Tetapi orang yang mengambil kendali dan mengamankan persatuan memenangkan semua pertempuran." Orhan juga mengatakan, "Kau tidak tahu kapan musuh akan berada di sisimu atau melawanmu. Itu sebabnya kita harus selalu membuka mata kita. Dan juga
kau harus tahu apakah sarungnya kosong atau tidak." Mendengar ini Osman mengatakan, "Masya Allah, kalian harus selalu bersatu seperti ini. Salah satu dari kalian akan memegang dan yang lainnya akan memukul. Sehingga kalian tidak membiarkan yang kejam bernafas bahkan sebelum dia mengangkat kepalanya. Tetapi memukul musuh saja tidak cukup. Kalian harus mengamankan persatuan di dalam dan musuh terbesar adalah kerusuhan. Selama kalian tidak membiarkan itu terjadi, tujuan Islam yang diberkahi akan bertahan selamanya." Lalu Fatma bertanya, "Siapa yang menyebarkan kerusuhan, Ayah?" Dan Osman menjawab, "Iblis yang menyebarkannya, putriku. Iblis. Iblis itu membuat saudara satu sama lain saling menentang, dan dia juga memisahkan mereka satu sama lain. Bukannya bergantung pada tali Allah dan saling mendukung, mereka akan tertipu. Mereka tidak akan berdaya melawan anak panah orang kafir. Selama kita bersatu, dakwah pemuliaan firman Allah akan hidup selamanya." Magun yang berada di sana mengatakan, "Terima kasih kepada Allah karena anak-anak kita membawa cinta Islam di hati mereka. Mereka berada di jalur yang benar." Bala juga mengatakan, "Dakwah kita akan menyebar berkat anak cucu kita, insya Allah, insya Allah." Beberapa saat kemudian, Aladin, Orhan, dan Fatma keluar dari ruangan. Karena merasa lapar, akhirnya mereka menuju dapur umum. Namun hal yang tidak diduga terjadi. Mereka menemukan bahwa semua makanan telah habis disantap oleh Cerkutai yang saat itu dia pun tengah tertidur di sana. Menyaksikan ini membuat Ulgen Hatun sangat kesal. Karena berpikir bahwa Cerkutai masih belum bisa mendengar, akhirnya mereka memutuskan untuk membangunkannya dengan menggunakan drum dan alat masak lainnya. Seketika, Cerkutai pun terbangun seraya bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Dan Ulgen Hatun menjawab, "Kami membuat musik. Aku menulis sebuah lagu yang disebut Kamu Tidak Mendengar." Lalu Cerkutai bertanya, "Kau tidak dengar?" Mendengar ini jelas membuat mereka semua kaget karena Cerkutai bisa mendengar lagi. Namun dengan berpura, Cerkutai mengatakan, "Aku tidak dengar. Aku tidak mendengar. Aku tidak dengar, Baim." Cerkutai tidak mendengar. Cerkutai tidak bisa mendengar. Cerkutai belum bisa mendengar. Kemudian dia pun pergi dari sana. Sementara itu, makan malam diadakan oleh Osman bersama keluarganya untuk menjamu Oktembe. Dan di sana Oktembe mengatakan, "Terima kasih kepada Allah, keadilan ditegakkan Osman Bey. Terlepas dari apa yang terjadi, kau mengundang kami untuk makan malam. Terima kasih." Bengge Hatun juga mengatakan, "Kami tidak tahu tentang rencanamu. Kami membuat kerusuhan. Maaf, Osman Bey. Ketika hal itu datang kepada anak kita, semua ibu tidak bisa melihat apapun lagi." Dan Osman mengatakan, "Untuk saat ini, aku mengabaikan apa yang kau lakukan karena kau adalah seorang ibu. Sukumu mengalami ujian yang berat. Tapi jangan kewalahan oleh kemarahanmu dan membuat kesalahan yang sama. Ada keadilan di tanah kami. Tidak seorang pun harus mencoba untuk memberikan keadilan mereka sendiri. Benar kan, Alcicek?" Dengan melirik ke arah Aktemur, Alcicek menjawab, "Seperti yang kau katakan, Osman Bey. Kau berdiri di pihak kami selama perjuangan berat kami dan membantu kami." Lalu Osman mengatakan, "Akan selalu ada lebih banyak ujian. Kita memiliki tujuan besar yang sedemikian rupa sehingga akan ada banyak ujian yang sulit. Kita harus saling percaya. Kita harus saling membantu. Jadi, saat kita bersandar satu sama lain, Beli kita akan menjadi sebuah negara. Oktembe, kita perlu bicara setelah makan malam." Dan Oktembe mengatakan, "Ewalah, Osman Bey." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.